ketika tadi masuk ke memperbaiki akad. Dalam memperbaiki akad ini apakah semua akhirnya urusan-urusan Mas Ari ini semuanya akhirnya jadi udahlah yang akadnya nggak benar, nggak diterima dan lain-lain, udah mulai memurnikan 100% atau tadi masih ada sedikit-sedikit gitu? Di momen itu proses sih, maksudnya nggak yang nggak yang literally berubah total gitu, drastis gitu ya. Tapi memang berpengaruh dengan neraca ekonomi saat itu ya, karena kan kita masih switching ya jatuhnya, new normal lah, gitu tuh 2016 sampai 2012 kita new normal lah ibaratnya. Makanya ketika ada pandemi kita nggak terlalu ngimpek, kan udah new normal duluan, udah dari awal udah 2-3 tahun lalu, lu pada new normal sekarang gitu, gitu kan. Adaptasi ya. Tapi ternyata keadaan new normal atau keadaan yang kemudian tiba-tiba Allah kasih kenyataan itu keniscayaan menurut saya saat. Jadi ready or not ready, kita harus ngadapin itu suatu saat kan gitu. Dan ketika kita jalanin, ternyata nggak semengerikan yang kita bayangin. Itu dia. Ini seringkali orang itu ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang itu selalu dibisikin sama yang namanya setan itu atau manusia ya, minal jinnati wan nas, ke dalam sudurnya itu was-was. Kalau kita mau berbuat kebaikan itu selalu dibisikin was-was. Khawatir, ya kan? Dulu kan kalau nggak syuting gue mau makan apa kan gitu deh. Kalau nggak ada orang yang kemudian ngontak, kalau nggak ikutan main tender mau proyek dari mana kan gitu mikirnya gitu kan. Ternyata satu persatu gitu. Memang awalnya twistnya waktu di awal tuh waktu kita create agak nekat sih awalnya bikin Hijrah Fest 2018. Hijrah Fest tuh, betul. Jadi waktu itu dengan cash terakhir dari perusahaan. Karena kita juga baru ngaji waktu itu kan. Yuk kita belum pernah rezeki udah bertahun-tahun nih kita belum pernah bikin satu event sekalipun buat Allah nih gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya dulu mau bikin ini bakal orang responnya akan seperti apa, bikin pengajian masa di JCC itu kan, bikin pengajian di tempat orang bisa konser, mana orang mau gitu kan. Di sebelah kanan ada konsernya Guns N' Roses, sebelah kiri ada konsernya Via Valen. Waktu itu pas lagi ini ya, ada Guns N' Roses ya waktu itu. Di kanan ada Guns N' Roses, kiri Via Valen, rock ya? ada, dangdut ada gitu kan. Hijrah Fest ya. Ya kita aja baru pada belajar ngaji kan. Iya betul, saya juga hadir tuh. Iya. Hadir di Via Valen kan? Iya, ada di Via Valen. Habis itu ke Guns N' Roses. Jadi nggak kesini. Gue nggak bercanda. Tapi menariknya justru bahwa emang banyak hal yang mengejutkan gitu ya. Oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan ternyata ini challenging. Dan challengingnya itu justru kita kalau ibarat kata tuh kalau ngambil ikan salmon, biasanya kalau ngambil kalau yang dibawa hidup tuh sampai ujung udah mati katanya. Yang hidup tuh yang dikejar hiu kecil katanya kan gitu. Oh gitu. Jadi justru dengan challenge itu kita hidup. Gitu, kita berasa hidup, kita berasa berjuang. Karena dia fighter kali ya. Jadi adrenalinnya naik gitu. Betul. Kita malah seneng gitu. Wah, seru nih. Kayak dari dulu di awal casting kan gitu. Ketika udah kemudian ketemu polanya, comfort zone kayaknya rasanya challenge-nya berkurang gitu. Kita peningkatan dirinya berkurang. Tapi dengan ini kita jadi challenging dan ketika menemukannya kayak menemukan treasure gitu rasanya. Oh, nikmat gitu. Kalau dulu kan dari entertainer terus kemudian pertama awal bikin usahanya juga usaha IO Islami lah gitu ya, Hijrah Fest dan lain-lain. Ini kan berhasil secara angka tuh. Jadi nggak cuman wah ini Ari untung sama temen-temen nih cuman sedekah doang gitu. Emang bisa menguntungkan atau enggak sih sebetulnya itu? Kan awalnya sebenarnya tuh kepengen ngajak teman-teman yang sama prosesnya lagi belajar ngaji gitu, atau juga mungkin yang tadinya pekerjaannya masih abu-abu gitu, kemudian mulai usaha jual nasi kebuli atau jual gamis atau apa gitu, kita kumpul di satu tempat gitu ya. Nah di situ sebenarnya karena dulu banyak ustadz-ustadz yang viral di YouTube misalnya kan gitu, bisa lihat jadi satu, kemudian sekalian juga ikutan kan gitu, tadinya kan gitu, sambil karena kita ada pengalaman sedikit di dunia event. Ternyata pas kita jalankan, dulu kita pakai satu platform digital waktu itu ya. Nah di situ kan pembayaran mengenai dengan platform itu tuh, muamalah yang terjadi di dalamnya itu kan. Nah
pas kita terima report di 3 hari itu ekonomi yang terjadi antar booth dan tenan itu yang kemudian Yang berputar, ada yang jual ekspor, ada yang jual jadi rekanan segala macam itu sampai berkisar di atas 20 miliar. Kisaran 28 miliar kalau nggak salah. 3 hari ya? 3 hari. Luar biasa. Kita kan Masya ngerasa Allah. bahwa Masya Allah. saya nggak minta ujroh gitu, minta 10%, kita 20% lumayan kan, kan jadi untung gitu. Kita pikir kan Padahal boleh gitu ya. padahal boleh gitu ya, boleh ya gitu. Boleh. Kan maksudnya ya ini kasih sama-sama ngasih kesempatan gitu Iya, ya iya. gitu. Cuma di situ ikut happy-nya jadi wasilah Betul. kebaikan ini kita juga ikut happy gitu. Iya, betul. Bahwa ternyata umat ini ada tuh keberpihakan ekonominya gitu. Sebenarnya ekonominya tuh ada, mereka punya potensi ekonomi yang besar gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.